Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, gelombang massa dari sejumlah masyarakat ini pada Kamis kemarin melakukan aksi demo di sejumlah wilayah, khusus di DKI Jakarta, terpusat di depan gedung DPR MPR RI. Massa aksi menyuarakan agar pengesahan yang sedianya dilakukan pada Kamis kemarin dibatalkan oleh massa peserta aksi, dan meskipun memang pada akhirnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa pihaknya mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dari aksi tersebut yang berlangsung hingga malam hari tadi berlangsung ricuh, dan aparat juga membubarkan secara paksa massa aksi dengan gas air mata. Seperti apa rekan Dakta kita melihat dinamika Indonesia akhir-akhir ini menjelang pada Pilkada 2024. Kita akan membahasnya rekan dalam segmen ulasan media. Sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jait. Baik, Pak Cahya, kalau boleh saya analogikan saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja, setuju tidak Pak? Ya memang dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Justru kalau mengatakan Indonesia baik-baik saja malah perlu diperiksa ke ke dokter kejiwaan itu Bang Jait. Jadi gimana hasil aksi yang kemarin Pak Cahya hadir langsung di depan gedung DPR? Mungkin bisa diceritakan di awal ini suasana kebatinan massa baik dari elemen buruh, mahasiswa, aktivis, seperti apa Pak sebenarnya yang terjadi di sana? Ya, ya Bang Jait, ini kalau boleh saya sekilas memberikan gambaran tentang suasana aksi kemarin. Ya. Karena sebenarnya walaupun saya sudah veteran sebagai wartawan, tapi karena kita ini kan wartawan selalu ada dalam sebuah peristiwa harus menjadi saksi gitu ya. Iya. Jadi kemarin itu aksi demo itu bukan hanya di DPR tapi juga di gedung MK. Di MK itu lebih banyak para guru besar dari UI, juga ada tokoh pers Gunawan Muhammad, juga ada artis juga politisi yaitu Wanda Hamidah. Lebih kepada kalau yang di gedung MK itu lebih kepada pemberian apresiasi lah kepada para hakim MA yang berani memberikan putusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat lah kira-kira gitu. Nah ini yang menyangkut aksi di depan DPR kemarin itu ada beberapa mobil komando ya, artinya ada dari mobil komando yang diinisiasi oleh para pengurus PBHMI, MPO ya. Kemudian juga ada dari para mahasiswa dan partai buruh, juga elemen-elemen yang lain banyak di situ. Tapi semua sama tujuannya, yaitu untuk menekan, memberikan pressure kepada DPR agar betul-betul mendengar aspirasi rakyat. Jadi kemarin kita lihat dari video-video yang beredar, pintu belakang di gedung DPR berhasil dirobohkan oleh para mahasiswa yang dimotori oleh para mahasiswa dari Trisakti. Nah kemudian ada juga di pintu depan, bagian depan itu di bagian kanan sudah bisa dijebol juga oleh para mahasiswa. Tapi memang tidak sampai masuk. Nah di tengah-tengah aksi demo itu, jadi rapat paripurna DPR yang semula akan membahas tentang RUU Pilkada itu kemudian tidak mencapai quorum sehingga rapat itu dibatalkan. Dan akhirnya seperti Bang Jait tadi katakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Pilkada dan menerima putusan MK itu. Artinya DPR yang semula akan menganulir putusan MK tidak jadi. Kita ketahui bahwa isi dari putusan MK itu adalah menurunkan ambang batas untuk pilkada ya, misalnya untuk DKI dari 20% jadi 7,5%, sehingga ini memungkinkan partai-partai politik itu bisa mengajukan calon-calon kepala daerahnya.
Jadi bukan hanya PDIP sebenarnya, tapi partai-partai lain bisa. Cuma karena peta politiknya sekarang hampir semua partai sudah bergabung dengan Kim Plus sehingga tidak bisa keluar dari jerat itu ya. Artinya tinggal PDIP. Kita tunggu nanti PDIP apakah akan siapa akan mencalonkan siapa lah kira-kira gitu. Karena dari kemarin tuh di hari yang sama Ibu Megawati juga mengadakan rapat mengumumkan para calon kepala daerah, kecuali 3 yang belum diumumkan. Jadi nama-nama calon kepala daerah di seluruh Indonesia sudah diumumkan, kecuali 3, yaitu DKI sama Jawa Timur. Jadi itu belum diputuskan oleh Ibu Megawati. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI belum diputuskan, sehingga bisa saja nanti calon gubernur DKI itu bisa Ahok, bisa Anies Baswedan yang di luar partai. Nah, tapi yang sering kita dengar dari komentar-komentar dari para elit PDIP itu, PDIP lebih mengutamakan, mengedepankan kadernya sendiri. Begitu. Jadi belum tentu juga Anies betul-betul diusung oleh PDIP. Walaupun sebenarnya kalau lihat kasus di Jawa Timur, di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi itu bukan kader PDIP sebenarnya. Dia tapi dicalonkan oleh PDIP. Nah, apakah di DKI ini akan seperti di Sumatera Utara? Kita lihat aja nanti apakah nanti yang akan dicalonkan itu Ahok atau Anies Baswedan. Kita masih ada waktu sampai 29 Agustus batas akhir pendaftaran calon kepala daerah kepada KPU. Jadi memang ini ada juga kemarin itu informasi ini masih harus di cross check ya, karena ini kan sifatnya ini ya pembicaraan bargaining di tingkat elit politik ya. Jadi kenapa DPR sampai pada putusan untuk menyerah, artinya menyerah kepada tidak bersikukuh menganulir putusan MK, walaupun sebenarnya itu juga salah ya. Informasinya ini ada deal dengan PDIP diberi berhasil bargaining ya dengan Kim Plus. Untung yang satu tetap menggunakan putusan MK, sementara PDIP tidak mencalonkan Anies lah gitu. Nah, itu masih ini hipotetis ya. Artinya kita lihat aja apakah nanti pada saat pendaftaran itu PDIP betul-betul tidak akan mendaftarkan Anies. Bisa juga itu hipotesa itu terbukti ya. Artinya ada semacam bargaining antara Kim Plus dengan PDIP untuk tidak mencalonkan Anies. Tapi PDIP diberi keleluasaan untuk mencalonkan sendiri dengan menerima putusan MK itu. Nah, kira-kira itu perkembangannya, Bang Jen. Baik. Kalaupun akhirnya misalnya yang terjadi kemarin itu DPR mengesahkan dari putusan yang diajukan dalam rapat rancangan undang-undang Rabu lalu, apa Pak sebenarnya akan terjadi pada bangsa kita ini? Resikonya besar, Bang Jen, karena kemarin itu kan elemen simpatisan dan para grassroots-nya dari PDIP kan belum turun sebenarnya. Jadi resikonya sangat besar. Jadi kalau itu sampai diputuskan untuk dianulir putusan MK, itu secara politik dan sosial sangat besar. Kemungkinan bisa chaos juga gitu. Nah, sehingga diambil jalan tengah seperti itu. Ini ya analisis saya berdasarkan peristiwa kemarin gitu. Iya. Jadi dan sebenarnya juga itu memang putusan MK itu seperti dikatakan para ahli hukum tata negara, itu bersifat final dan mengikat. Jadi tidak ada alasan bagi DPR untuk menganulir. Lah waktu pencalonan waktu putusan MK soal Gibran sebagai calon wakil presiden, DPR-nya diam, tapi begitu ada putusan MK soal pilkada kok tiba-tiba bereaksi. Nah, itu aja udah salah kaprah gitu DPR itu. Jadi saya
tidak ada demo kemarin, seharusnya memang tidak perlu dibahas di DPR tentang putusan MK itu. MK itu udah putusan tertinggi tentang review terhadap undang-undang. Tidak ada lagi lembaga termasuk lembaga politik seperti DPR yang bisa menganulir putusan MK. Putusan MK itu kan produk hukum. Nah, di DPR itu kan produk politik, tidak bisa proses politik dan produk dari politik lalu menganulir produk hukum gitu. Produk hukum itu yang tertinggi, itu yang harus ditaati oleh orang-orang di DPR, kan gitu seharusnya. Ini kan udah terbalik-balik gitu. Jadi kita ini udah biasa mengikuti kebijakan salah, produk politik yang salah, jadi dianggap biasa gitu. Jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, kira-kira begitu, Bang Jet. Gitu. Baik, ini siapa Pak? Dalang ini. Yang membuat kericuhan ini Pak, di balik sosok sentralnya Pak. Aduh. Ini Bang Jet, karena ini kan ambisi kekuasaan, tapi dengan mengatasnamakan demokrasi. Demokrasi itu memberi ruang, intinya ya secara garis besar memberi ruang sebesar-besarnya kepada rakyat. Artinya rakyat diberi kebebasan untuk memilih. Dalam konteks pilkada kan kalau misalnya partai-partai politik itu tidak disandra berkumpul dalam satu koalisi namanya Kimplas, itu artinya udah seperti kartel kan gitu. Jadi kan kalau udah berkoalisi semua partai ke situ, calonnya kan cuma satu. Sementara PDIP dalam konteks pilkada DKI, PDIP misalnya dengan ambang batas 20% kan nggak bisa mencalonkan. Nah, jadi itulah jadi demokrasinya itu disabotase gitu. Jadi masyarakat warga DKI dipaksa untuk memilih calon yang ditetapkan oleh partai, kan itu. Nah, partainya itu menggunakan ambang batas yang dia bikin sendiri gitu dengan 20%. Nah, undang-undang pilkada itu kan produk DPR, produk politik. Kemudian diuji materi, judicial review yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Dan ini artinya kan putusan MK itu tidak ujuk-ujuk. MK memutuskan karena ada yang mengajukan judicial review, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora, supaya ambang batasnya itu diturunkan. Khusus untuk DKI ya, ada sesuai klasternya, jadi diturunkan dari 20% jadi 7,5%, supaya ada keterlibatan dari partai politik untuk mencalonkannya lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya ada dua putusan dari MK yang penting soal ambang batas dan umur. Umur yang calon itu kan minimal pada saat pendaftaran itu 30 tahun. Iya. Bukan saat pelantikan ya. Nah, itu yang krusial itu. Jadi itu yang harus ini kan kemudian oleh Mahkamah Agung soal umur ini kemudian dianulir, seperti Kaesang akhirnya bisa mempunyai jalan untuk mencalonkan diri gitu. Nah, sementara soal pemilu itu urusannya MK, bukan Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Konstitusi. Kan salah kaprah gitu loh. Iya. Jadi makanya Mahkamah Agung dalam konteks soal umur calon gubernur, calon kepala daerah ya dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, itu kita lihat sudah masuk angin gitu, karena bukan porsinya dia mengurus soal calon kepala daerah untuk calon kepala daerah itu lebih ke otoritasnya Mahkamah Konstitusi, bukan MA. Kira-kira gitu menurut para ahli hukum tata negara ya, Bang Jait. Baik, klausul yang mengatur batas usia calon kepala daerah atau gubernur, ini arahnya memang untuk Kaesang, percaya? Bukan arahnya. Pertama gini ya. Pertama itu tadi itu udah jadi satu ketentuan bahwa minimal itu 30 tahun ya kan untuk kepala daerah, dalam ini gubernur dan wakil gubernur. Nah, untuk wali kota dan bupati 25 tahun kan gitu. Itu aturannya. Kemudian direvisi, artinya ditinjau ulang oleh MA sehingga menjadi boleh 30 tahun asal dipelantikan. Kira-kira gitu. Iya. Artinya kan pada saat pelantikan nanti Kaesang bisa udah 30 tahun lah kira-kira gitu. Jadi ini betul-betul mempermulus anaknya presiden lah kira-kira gitu. Nah, ini kemudian dianulir oleh MA. Nah, sekarang di MK, di Mahkamah Konstitusi,
karena ada uji materi dari Partai Buruh dan Gelora itu, akhirnya soal umur juga ditetapkan kembali kepada ketentuan awal, yaitu 30 tahun pada saat pendaftaran. Jadi dalam konteks batasan umur, Mahkamah Konstitusi mengembalikan kepada aturan awalnya, gitu loh. Dalam konteks ambang batas, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Gitu Bang Jet. Baik, berarti ke depan seperti apa Pak suasana bangsa kita Pak melihat kemarin cukup ricuh aksinya, apakah memang suasananya akan sama beberapa hari ke depan karena ternyata aksi tersebut juga terjadi di Jogja dan juga di Solo Pak? Ya kemarin kan memang kemarin aksi itu tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bandung, di Makassar, Semarang itu sama, bahkan sebenarnya di luar Jakarta itu agak lebih keras ya, saya lihat ada video-videonya itu di Makassar, di Semarang juga lebih keras. Tapi apapun itu semua kan yang berdemo itu umumnya para mahasiswa, mereka lah yang memiliki masa depan. Jadi mereka memang harus memperjuangkan bangsanya sendiri gitu. Kalau seperti saya kan sudah lewat gitu, umurnya udah mendekati 60. Jadi memang tugas mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Karena ini menjadi taruhan ke depan. Ini setelah 10 tahun ini kan banyak infrastruktur politik yang dirusak oleh rezim Jokowi ini. Jadi memang aturan berbangsa dan bernegara ini sudah kacau balau gitu. Jadi kalau mahasiswa itu turun ke jalan meluruskan demokrasi, itu sesuatu yang wajar menurut saya dengan segala risikonya ya gitu. Jadi saya kira bagaimana ke depannya ya tergantung generasi muda gitu. Kalau masyarakat kan mengikuti apa yang menjadi kepedulian dan keberpihakan dari mahasiswa, karena mereka yang jadi generasi penerusnya gitu. Begitu Bang Jen. Baik, Pak Cahit, terima kasih catatannya pagi hari ini Pak. Sama-sama Bang Jahit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku Autobiografi Cahya Gunawan.